Bahkan yang paling rahman, karena itu sifat rahman hanya dilekatkan kepada Allah, tidak yang lain. Quran surah ke-17 ayat 110, Qulid'ullaha awid'ur rahman. Ya, ibu masih punya rahim. Manusia masih bisa belajar dari keteladanan itu, tapi rahman hanya milik Allah. Karena kasihnya begitu luas. Jangankan diberikan perangkat, dengan sifat rahmat Allah itu, kaidah langsung diturunkan. Allah langsung memberikan penjelasan, tidak mungkin bahkan seorang hamba diuji melampaui batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa. Itu sayangnya Allah kepada kita. Jadi nggak mungkin setiap kita itu diuji dengan persoalan. Apapun itu dalam kehidupan, kecuali kita memang punya kesanggupan menyelesaikan itu. Itu mesti yakin. Karena Allah yang sampaikan. Dan jangan diduga bahwa setiap orang yang duduk di sini tidak punya masalah, belum tentu. Ini wajah penuh persoalan semua gitu. Setiap kita punya persoalan yang berbeda-beda. Dan mesti yakin ini kalimat pertama, dan secara psikologis, ini susah ditemukan dimanapun. Itu akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Jadi kalau bahasa psikologinya begini, ketika ada persoalan, katakan pada diri kita, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Itu lebih menenangkan kepada jiwa dibandingkan membuat status. Kenapa harus aku ya Allah? Gak akan selesai. Ingat ya, ujian tidak tuntas dengan menuliskan sebuah status. Tapi ujian bisa tuntas dengan membangun keyakinan kepada diri bahwa itu bisa kita sempurnakan. Lalu turunlah surah Al-Insyirah untuk memberikan kelapangan kepada jiwa. Inna ma'al usri. Itu konsepsinya jelas. Jadi kalau sedang punya persoalan, katakan dulu pada diri kita. Insya Allah saya mampu mengatasi ini. Satu. Yang kedua, setiap masalah pasti ada solusinya. Kalau dipersingkat tuh begini bahasa singkatnya. Pasti selesai. Pasti selesai. Insya Allah. Itu kalimat ini, dua kalimat yang mahal ini, itu memberikan pengaruh kepada jiwa tuh luar biasa. Dan itu sangat mahal. Sangat mahal. Anda kalau konsultasi ke psikolog untuk dapat dua kalimat ini saja, berapa biaya yang dikeluarkan? Ya. Kan saya sering katakan kan, ketenangan itu kadang lebih mahal kan dibandingkan harta yang dimiliki. Orang untuk mendapatkan ketenangan itu mesti kadang merogoh kocek yang sangat luar biasa. Karena itu seringkali ketenangan itu tidak bisa dibandingkan dengan materi yang didapatkan. Masih ingat kan pertanyaan yang sering saya ajukan? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Masih ingat 2 tahun lalu? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Coba. Nggak ada pilihan ketiga. Nggak mudah kan? Baik. Nah karena itu konsepsi dasar, dalam kita berkehidupan itu mesti tenang. Saya kalau mengajar Andanya nggak tenang, nggak mungkin pelajaran bisa disampaikan.